Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mira Syakinah Nasution dengan NIM 25011305496. Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya terkait 2 studi kasus ujian akhir semester teori organisasi. Mari kita bahas kasus yang pertama. Pada kasus pemerintah daerah X meluncurkan sistem online yang justru dianggap merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas. Jika dibedah, ada 2 hambatan utama yang terjadi. Yang pertama itu ada hambatan struktural, di mana sistem itu dianggap merepotkan karena biasanya regulasi internal atau SOP digitalnya itu belum matang. Alih-alih memangkas birokrasi, aparatur merasa terbeban administratif karena mereka itu kurang pelatihan teknisnya. Terus hambatan yang kedua itu ada hambatan budaya, di mana keluhan kehilangan ruang fleksibilitas ini menunjukkan adanya resistensi terhadap transparansi. Dalam budaya birokrasi tradisional, fleksibilitas itu seringkali menjadi celah kewenangan informal yang rawan penyalahgunaannya. Ketika sistem digital menutup celah tersebut, muncul rasa tidak nyaman karena hilangnya zona nyaman dan pengaruh operasional mereka. Terus selanjutnya, yang kedua itu rekomendasi perubahan. Untuk mengatasi hal ini, agar reformasi birokrasi berjalan lebih efektif, saya merekomendasikan 3 langkah rencana. Yang pertama itu ada tahap unfreezing atau pencairan, di mana pemimpin daerah harus membangun kesadaran bersama digitalisasi adalah kewajiban regulasi, bukan pilihan. Di tahap ini urgensi perubahan harus ditegaskan dari atas, yaitu top down. Yang kedua itu ada tahap movement atau perubahan. Lakukan penyederhanaan SOP agar sistem lebih user friendly, lalu berikan pelatihan intensif pada pegawai agar sistem tidak lagi terasa merepotkan. Tahap yang ketiga itu refreshing atau pembekuan kembali. Ikat penggunaan sistem baru ini ke dalam skema penilaian kinerja atau tunjangan kinerja atau token. Selanjutnya itu, jika tidak menggunakan sistem online, maka kinerja itu dianggap tidak memenuhi standar. Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Untuk kasus penolakan Smart Campus di lingkungan universitas, kita bisa mengidentifikasi 3 jenis resistensi yang sedang terjadi. Yang pertama itu resistensi individual atau faktor kebiasaan. Dosen atau staf senior sudah sangat nyaman dengan pola manual selama bertahun-tahun. Peralihan ke e-learning atau sistem otomatis ini bisa memicu kecemasan karena adanya ketakutan ketidakmampuan beradaptasi. Yang kedua, resistensi kelompok atau organisasi. Fakultas seringkali memiliki subkultur dan ego sektoralnya masing-masing. Ketika kebijakan secara berpihak dari rektorat turun, fakultas itu cenderung menolak karena merasa otonomi kelompok mereka itu diusik. Selanjutnya yang ketiga itu ancaman terhadap peran dan keamanan kerja. Adanya pembayaran digital dan registrasi otomatis memicu ketakutan di kalangan staf administrasi bahwa posisi atau eksistensi pekerjaan mereka itu akan hilang digantikan oleh sistem komputer. Selanjutnya, solusi untuk meredamkan resistensi tersebut. Pihak universitas dapat menerapkan 3 solusi manajemen perubahan. Yang pertama, ada edukasi dan komunikasi. Rektor harus aktif
mensosialisasikan bahwa Smart Campus hadir untuk meringankan beban kerja kelola data fakultas, bukan untuk mengeliminasi peran pegawai. Selanjutnya ada yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Libatkan perwakilan dekanat dan staf administrasi dari fakultas yang menolak dalam tim perumusan atau menguji coba sistem tersebut sehingga mereka itu merasa memiliki andil dalam perubahan ini. Selanjutnya yang ketiga itu fasilitasi dan dukungan. Sediakan tim pendamping teknik di setiap fakultas selama masa transisi untuk membantu mereka yang kesulitan sehingga mengurangi rasa frustasi terhadap sistem baru. Kesimpulannya, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun institusi pendidikan, teknologi hanyalah sebuah alat. Tantangan terbesar dalam teori organisasi adalah bagaimana kita mengelola kesiapan manusianya agar adaptif terhadap perubahan tersebut. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.